Oke, baik. Di sini saya mengambil jurnal Genom Biologi yang berjudul The Economic of Organellar Gains Loss and Endosymbiotic Gain Transfer. Di mana latar belakangnya endosimbiosis antara nenek moyang bakteri mitokondria dan kloroplas merupakan peristiwa penting dalam evolusi kehidupan di bumi. Meskipun kedua organel tersebut mempertahankan kompleksitas proteomik dan biokimia yang signifikan, kompleksitas ini tidak tercermin dalam isi genom mereka. Sebaliknya, genom organel hanya mengkodekan kurang dari 5% gen yang ditemukan pada kerabat hidup nenek moyang mereka, meskipun banyak dari 95% gen organel yang telah dibuang, sebagian lainnya telah dipindahkan ke genom nuklir inang melalui proses yang dikenal sebagai transfer gen endosimbiosis. Setelah proses endosimbiosis antara bakteri pendahuluan mitokondria dan kloroplas, terjadi pengurangan drastis dalam kandungan gen genom endosimbion sehingga mereka hanya mengandung kurang dari 5% gen yang terdapat pada kerabat bakteri bebas hidup mereka. Meskipun banyak gen endosimbion asli telah hilang, gen-gen lain telah dipindahkan ke genom nuklir inang dan produknya diimpor kembali ke organel tempat mereka berfungsi, proses yang dikenal sebagai transfer gen endosimbion. Misalnya mitokondria manusia dan kloroplas tumbuhan masing-masing mengandung lebih dari 1.000 protein. Namun genom mereka hanya mengkodekan kurang dari 100 gen. Oleh karena itu, kandungan gen yang berkurang pada organel tidak mencerminkan kompleksitas molekuler, proteomik, atau biokimia mereka. Dan dari jurnal ini saya mendapatkan masalah organel endosimbion pada kloroplas dan mitokondria, sementara sebagian lainnya tetap dipertahankan di dalam organel tersebut. Jawabannya saya mengambil dari jurnal Mitochondrial Genomes are retained by selective constraints on protein targeting. Ya, ini memiliki dua genom terpisah adalah pengaturan yang mahal untuk sel, sekitar 250 protein yang dikodekan dalam genom nuklir diperlukan hanya untuk mempertahankan gen mitokondria yang tersisa. Urutan mitokondria sering disalin terhadap genom nuklir, yang mengonfirmasi bahwa mekanisme untuk transfer gen mitokondria ke genom nuklir sudah ada. Pertanyaan pertama yang belum terjawab dalam biologi evolusi adalah mengapa tidak semua gen mitokondria telah ditransfer ke genom nuklir, dan itulah mengapa genom mitokondria tetap dipertahankan. Dan saya mengambil jurnal perbandingan dari jurnal Mitochondrial Genomes Revisited. Why do different lineage retain different genes? Mengapa lebih dari 99% mitogen leluhur pindah ke nukleus atau menghilang, dan mengapa 1% terakhir tetap ada? Jawaban atas pertanyaan mengapa mitogen menghilang berasal dari model yang menunjukkan transfer mitogen nuklir bermanfaat secara bioenergi dan transfer mungkin tidak dapat dihindari. Model ini benar jika diberi cukup waktu, evolusi akan berlanjut sehingga titik akhir yang logis ketiadaan mitogenom sama sekali. Namun tidak ada garis keturunan eukariota aerobik yang tidak memiliki genom ini, dan satu-satunya laporan yang menunjukkan keberadaan mitokondria yang tidak memiliki mitogenom kemungkinan merupakan artefak. Jawaban atas pertanyaan mengapa begitu sedikit mitogen yang dipertahankan hanya mencoba menjelaskan pengecualian yang gagal mengikuti tren yang diprediksi oleh bioenergetika dan genetika populasi. Dengan demikian, patogen hanyalah kasus kendala yang luar biasa, yaitu EGT yang gagal ketika ekspresi nuklir dan pengangkutan produknya selanjutnya ke mitokondria secara biofisika menantang, atau ketika adaptasi spesifik garis usia memerlukan retensi mitogen untuk mekanisme regulasi